Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, di masa pandemi ini, pembelajaran masih harus dilaksanakan secara online. Kita belum diperbolehkan untuk berjumpa dan bertatap muka di kelas. Walaupun begitu, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran ke-1 tentang mengaji surah At-Tin. Adapun subpelajaran yang akan kalian pelajari adalah membaca surah At-Tin dan menghafal surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surah yang ke-95. Surah ini terdiri atas 8 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat pertama. At-Tin artinya buah tin, yaitu nama buah yang terdapat di wilayah Jazirah Arabia. Selanjutnya, mari kita membaca surah At-Tin bersama-sama. Sebelum membacanya, terlebih dahulu kita membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Anak-anak, membaca Al-Quran harus dilakukan menurut makhraj dan tajwidnya. Begitu juga ketika membaca surah At-Tin. Cara melafalkan setiap hurufnya harus tepat agar bacaannya fasih dan harus memperhatikan bacaannya. Apakah harus dibaca jelas atau mendengung? Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah At-Tin adalah 1. Terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun, cara membacanya harus dipantulkan. Contohnya seperti summa radadnahu. Nah, di sini huruf dal berharokat sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan menjadi summa radadnahu. Kedua, tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surah At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika berharokat fathah, kasroh maupun domah. Perhatikan contoh berikut ini.
Wal turi. Nah, di sini ada mad tabi'i, yaitu waw sukun sebelumnya berharokat domah. Maka cara membacanya harus dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Fama yukadzibuka. Nah, di sini juga sama, ada mad tabi'i, yaitu alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Maka cara membacanya harus dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Selanjutnya, watini. Nah, di sini juga sama, ada hukum bacaan mad tabi'i, yaitu ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Maka cara membacanya harus dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Yang ketiga, cara membaca berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Contohnya, ketika kamu bertemu dengan huruf ikhfa, maka cara membacanya harus dibaca samar. Dan ketika kamu bertemu dengan huruf izhar, maka cara membacanya harus dibaca jelas. Selanjutnya, menghafal surah Atin. Surah Atin termasuk kelompok surah-surah pendek. Jumlah ayat yang sedikit memudahkan untuk menghafal. Perhatikan dengan seksama bacaan dari surah Atin. Sebelum memulai menghafalnya, bacaanmu harus fasih dan lancar terlebih dahulu. Jika sudah fasih dan lancar, akan mudah untuk menghafal. Sekarang, mulailah menghafal ayat demi ayat. Untuk mengetahui benar atau tidaknya hafalanmu, mintalah orang tuamu untuk menyimaknya. Kita mulai menghafal dari ayat pertama. Setelah lancar, maka kalian boleh melanjutkan ayat berikutnya, dan seterusnya sampai hafalan kalian selesai. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya, kalian mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh ibu guru. Tugasnya adalah hafalkan surah Atin beserta artinya menggunakan metode takrir atau mengulang-ulang bacaan. Videokan hafalanmu dengan menggunakan penutup mata, lalu kirimkan kepada guru PAI.